Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope you are happy and healthy. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 2 subtema 1. Kita sudah memasuki pembelajaran 5 dan 6. Ayo kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman, berbunga dan tidak berbunga. Contoh tanaman hias yang berbunga seperti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Sedangkan yang tidak berbunga seperti kaktus. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan tidak hanya kepada manusia ya, tapi juga hewan dan tumbuhan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya akan mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, bersikap baik itu termasuk salah satu pengamalan sila kedua. Contoh lain dari pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, mendoakan yang baik kepada orang lain. Misalnya saat teman kita sakit, kita mendoakan agar cepat sembuh. Yang kedua, bersikap jujur. Contohnya saat mengerjakan tugas atau ujian tidak boleh mencontek ya, dan tidak boleh memberikan jawaban kepada teman. Yang ketiga, saling menolong. Saat teman kita sedang kesusahan atau terjatuh, kita harus menolongnya. Anak-anak masih ingat kan ya bunyi sila kedua? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua adalah rantai emas. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita ceritakan kembali isi dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan menyaputi rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka. Pada paruhnya, ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Keesokannya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilau. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan.
Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar berseri yang menceritakan dongeng Petani yang Baik Hati di buku kalian masing-masing ya. Dari dongeng Petani yang Baik Hati, ternyata terdapat beberapa pesan yang bisa kita ambil anak-anak. Yang pertama, kita harus baik hati dan murah hati kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang, tapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mau menolong semua makhluk. Yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan. Contohnya tadi burung pipit, setelah ditolong petani, dia membalas kebaikan petani dengan memberikan 3 biji semangka. Yang keempat adalah merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Dalam dongeng tersebut, ternyata petani juga melakukan beberapa perbuatan yang baik, yaitu pertama, mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Yang kedua, melepaskan burung pipit ke alam bebas. Yang ketiga, merawat bibit semangka hingga berbuah. Dan yang keempat, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Nah, dari perbuatan baik petani itu patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sudah paham kan semua? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan by Japri Ustazah ya. Oke, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.